Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tiara Andini di kelas 3C NPM A1G019054, mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Bengkulu. Kali ini saya akan memaparkan materi mengenai relevansi dikotomi kelas sosial Karl Marx pada masyarakat Indonesia. Tapi sebelum ini saya akan sedikit menceritakan mengenai biografi Marx. Marx lahir pada tahun 1818 di kota Trier, perbatasan barat Jerman. Pada awalnya, ayah Marx menyekolahkan Marx di bidang hukum, tetapi Marx tidak tertarik. Marx lebih tertarik di bidang sastra. Ketika Marx pindah ke Paris, Marx bertemu tokoh-tokoh sosial Paris. Dan di tahun 1844, Marx bertemu Friedrich Engels, dan Friedrich Engels lah yang menjadi teman Marx dalam pencetusan Marxisme. Baik, saya akan menjelaskan materi mengenai relevansi dikotomi kelas sosial Karl Marx pada masyarakat Indonesia. Seperti yang dikatakan oleh Paul Doyle Johnson dalam buku yang berjudul Teori Sosiologi Klasik dan Modern yang diterjemahkan oleh Robert M. T. Lawang, bahwa Karl Marx bukan orang pertama yang menemukan kelas sosial. Sebenarnya, Marx secara tidak jelas mendefinisikan konsep kelas. Marx hanya memaparkan situasi dan kondisi yang ada pada saat itu. Menurut Doyle, kelas-kelas sosial muncul sangat erat kaitannya dengan konsep Marx mengenai materialisme historis, di mana manusia dalam memenuhi semua kebutuhan hidupnya itu sangat bergantung bagaimana hubungan sosialnya dengan manusia lain dalam mengubah lingkungan materialnya melalui kegiatan produktifnya. Sehingga dapat disimpulkan dari pemikiran Marx bahwa kelas-kelas sosial dapat muncul karena faktor ekonomi, terutama kepemilikan dan ketiadapemilikan alat-alat produksi serta hubungan sosial yang ada dalam sistem produksi. Kutipan dari The Communist Manifesto di pendahuluan dengan jelas menegaskan model dua kelas dalam masyarakat, meskipun Marx tidak selalu komitmen dalam hal ini. Dalam satu bagian dari Das Komunis jilid ketiga, Marx menjelaskan dengan sistematis mengenai konsep kelas itu, di mana Marx mendefinisikan tiga kelas utama dalam masyarakat komunis, yaitu buruh upahan, komunis, dan pemilik modal. Dalam karya Marx yang berjudul Struggle in France, Marx mengelompokkan masyarakat ke dalam 7 kelompok, yaitu borjuis pemodal, borjuis industri, pedagang, borjuis kecil, petani, kelompok proletar, dan proletar tidak laku. Menurut Marx, kesadaran kelas yang dikutip Doyle adalah suatu kesadaran subjektif akan kepentingan kelas objektif yang mereka miliki bersama orang-orang lain dalam posisi yang sama dalam suatu produksi. Menurut Marx, seperti yang dilansir oleh Giddens, bahwa kesadaran itu berakar dari prakis manusia yang bersifat sosial, sehingga dapat dikatakan bahwa bukan kesadaran yang mempengaruhi eksistensi seseorang, melainkan kehidupan sosialnya lah yang mempengaruhi kesadarannya. Pengaruh ideologi sangat berhubungan dengan kesadaran kelas, karena pengaruh ideologi bisa mengakibatkan kurangnya kesadaran penuh akan kepentingan-kepentingan kelasnya sendiri, sehingga muncullah kesadaran palsu. Muncullah kesadaran palsu akibat pengaruh ideologi ini yang dikembangkan untuk mendukung kelas yang dominan dan struktur yang telah ada. Marx memusatkan munculnya kesadaran kelas yang benar dengan analisisnya pada perkembangan yang terjadi di dalam kelas proletar di daerah-daerah industri di kota. Demikianlah materi yang saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.